mau main di lantai 1, lambaikan tangannya. Kita semua di sini lambaikan tangannya. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kita mau serukan dulu semangat Pentakosta. Saya katakan haleluya, Bapak Ibu Saudara sebutkan puji Tuhan dan sebaliknya. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hari ini hari Minggu yang tidak biasa bagi kita ya. Hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Jadi semangat kita, sukacita kita harus berlebih bertambah setiap hari dan setiap hari untuk memuji Tuhan. Amin. Kita mau datang ke tempat ini, ke rumah Tuhan, bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh-Nya yang kudus. Kita mau menyembah Dia, mengagungkan Dia. Ku rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami yang datang ke rumah-Mu Tuhan, bahkan yang menyaksikan secara YouTube Premier juga, kami rindu menyembah Engkau dengan segala kemampuan yang kami mampu, karena kekuatan dari Tuhan. Roh Kudus yang memimpin kami, Roh Kudus yang menolong kami. Ku rindu mau menyembah, ku suka senangkan-Mu Yesus, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau Allahku, ku rindu melayani-Mu, ku rindu melayani-Mu, ku senangkan hati-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau. Sekali lagi hatiku mau menyembah-Mu Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan-Mu Yesus, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani, mampukan kami Tuhan. Senangkan-Mu Yesus, hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Biarlah penyembahan ini menjadi kerinduan dan kesenangan hati kami. Mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan
segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus, sembahkan, ku sembahkan Yesus, ku segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus, segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus, ku rindu menyembahmu, ku rindu melayanimu, senangkan hatimu Yesus, Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Roh Kudus hadir di sini bersama kami bersyukur. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, kami memuji, kami agungkan Tuhanmu. Terpujilah Tuhan, agunglah Kau Yesus. Terimalah sembah kami, terimalah pujian kami. Haleluya, haleluya. Segala puji hormat bagimu, segala pujian bagimu. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini. Kami boleh datang ke tempat ini. Kami mau meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena Allah Roh Kudus telah berdiam di dalam hati kami, Amin. di dalam hidup kami. Sehingga kami membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kami mau bersuka cita memuliakan Tuhan, memperingati hari Pantekosta, di mana Roh Kudus tercurah atas umat manusia. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau menyembah Tuhan. Kami mau ibadah ini disertai oleh Tuhan. Kiranya Tuhan ibadah kami ini menyenangkan hati Tuhan, Amin. memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami habiskan ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Amin. duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara percaya ada Roh Kudus bersama dengan kita. Amin. Amin. Setiap kita punya Roh Kudus bagi yang percaya kepada Dia. Dan biarkan Roh Kudus itu bekerja, maka hidup kita akan berjalan dalam kebenaran itu. Roh Kudus itu hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini.
pribadi yang sangat lembut. Penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi kuasa-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus adalah pribadi yang menawan dan suci. Roh Kudus hadir di sini, biarkan Dia bekerja dalam setiap hati kita. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak. Roh Kudus itu manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut. Penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Lawan setiap umat-Mu Tuhan. bertahtalah Lebih lagi Kau bertata di setiap kami. urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Haleluya, terima kasih. Kami akan siap berglori bagi-Mu oleh karena kuasa dari Roh Kudus. Haleluya. Berapa orang dari kita yang saat ini berada, yang di lantai 1 bahkan di lantai 2, yang percaya ada Roh Kudus bersamanya, lambaikan tangannya. Haleluya. Haleluya. Ayo kita berdiri, kita melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Ada roh Tuhan bersama dengan kita. Dan Roh Kudus itu akan memampukan kita memiliki kekuatan berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah 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 Tuhan. Tak ada
persembahan, tarian dan pujian. Roh Kudus. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini mereka sudah menampilkan pujian dan kontribusi dalam acara perayaan Pentakosta ya. Haleluya. Mari kita masih bergolori bagi Tuhan. Saya undang kita untuk berdiri. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang satu, Allah yang satu, Roh Kudus yang satu. Dalam
tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa bertekuk lutut. Bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Kita akan beri persembahan, mengembalikan milik Tuhan melalui persembahan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk segala sukacita yang sudah Tuhan kerjakan dalam setiap kami. Bahkan terima kasih untuk setiap berkat yang sudah kami terima. Kami mau belajar mengembalikannya sebagai ucapan syukur dan pengakuan kami. Segala sesuatu berasal dari Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami mengumpulkan persembahan. Haleluya, amin. Petugas persembahan silakan persiapkan diri. Kita akan nyanyi pujian lagi, Roh tercurah dari surga. Satu roh yang sama yang ada dalam kita membuat kita memiliki kuat bersama. Roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, Roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita, Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak, Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan, Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian. Bahwa kami lebih dalam lagi, saya undang kita untuk berdiri. Jika saat ini kita diingatkan kembali bahwa hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus, ada satu hal yang Tuhan ingatkan kepada kita. You never alone. Kita tidak pernah sendiri. Ada Roh Kudus yang selalu bersama dengan kita. Selalu, bahkan selalu. Kita mau belajar mendengarkan apa kata Roh itu dalam diri kita. Bahkan melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan, kita akan lebih paham lagi apa maksud Roh Kudus itu dalam diri kita. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi, menikmati kemuliaan-Mu. Penuhi setiap kami Roh Kudus. Penuhiku Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dengan kuasa urapan-Mu lebih lagi,
pemahaman yang benar. Bawaku lebih dalam, bawa kami Tuhan masuk dalam hadirat lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, menikmati kemuliaan-Mu. Penuhi kami, penuhiku, Roh-Ku, penuhi kami dengan kuasa-Mu, dengan kuasa urapan lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku, kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku, kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Nyanyikan dengan kerinduan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku, kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh Kudus yang menuntun kami, Roh Kudus yang membimbing kami. Sungguh hari ini kami penuh dengan sukacita karena Roh Kudus telah menyertai kami, telah beserta dengan hidup kami. Oh, terima kasih Bapa untuk pujian yang sangat indah ini. Biarlah hari-hari kami penuh dengan Roh Kudus dan hidup kami dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu Bapa, dan hidup kami penuh dengan keubahan oleh karena Roh Kudus-Mu Bapa. Terpujilah Tuhan, termulialah Engkau Bapa. Biarlah pribadi kami menjadi pribadi yang teguh dalam pengikutan kami kepada Engkau Bapa. Dan firman-Mu yang akan sebentar menolong kami juga, meneguhkan kami, pengikutan kami kepada Engkau Bapa, membuat iman kami semakin bertumbuh dan kami menjadi siap untuk saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terpujilah Tuhan, termulialah Engkau Bapa. Biarlah Engkau Allah yang hadir tengah-tengah dalam pemberitaan firman Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan, Roh Kudus juga yang menuntun
setiap tutur kata, Tuhanlah yang menolong Bapa. Terpujilah Tuhan, Kau memberkati kami semua, bagi yang Om Mama yang di lantai bawah, lantai 1, dan juga kami yang di lantai 2 ini, dan umat-Mu yang mendengarkan secara YouTube Primer juga. Engkau juga yang menolong mereka. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami akan duduk dengan tenang. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan Shalom. Karena hari ini adalah hari khusus, Hari Raya Pentakosta. Saya pengen salam kita seperti tadi di awal ya, supaya agak beda sedikit gitulah ya. Ketika saya menyebutkan haleluya, jemaat menjawab puji Tuhan. Ketika saya mengatakan puji Tuhan, jemaat menjawab haleluya. Amin. Oke. Yang di lantai 1 juga boleh ya. Lantai 1 boleh, mereka itu bebas. Kalau lantai 1 bebas. Mau ikut saya haleluya boleh, mau beda juga boleh, mau shalom juga boleh. Kalau lantai 1 itu biasanya selalu kita kasih kebebasan. Ya. Kalau di lantai 2 harus sesuai dengan instruksi. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita tepuk tangan bersama-sama. Ya. Hari ini menjadi hari yang sangat-sangat khusus di seluruh dunia, di mana setelah Yesus naik ke surga, lalu murid-murid diminta untuk menunggu selama 10 hari lagi. Jadi Pentakosta itu artinya adalah, Penta itu artinya 50, di mana pas 50 hari setelah Yesus bangkit dan dia naik ke surga, Roh Kudus Roh Kudus kemudian dicurahkan. Kita membaca kisah itu, peristiwa yang sudah terjadi di loteng Yerusalem dan mengakibatkan orang-orang percaya pada waktu itu menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Jadi hari raya Pentakosta itu mengingatkan kita untuk menjadi orang yang biasa, tetapi sekarang berubah menjadi orang yang luar biasa. Kita membaca Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Kita baca bergantian. Berhubung ini hari Pentakosta harus semangat, maka berdirilah. Ya, kita berdiri ya. Kita berdiri. Kalau di gereja lain setiap baca firman berdiri mereka. Ya, kalau kita khusus Pentakosta dulu berdiri ya. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47, semua kita baca ini bersama-sama dipandu oleh Bapak Mas atau Kang Mas Sony ya. Dipandu, kita baca dengan keras dengan sukacita. 1, 2, ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Terus, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. ya. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Terakhir, Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah dengan orang yang diselamatkan. Katakan amin. Amin. Silakan duduk. Katakan kepada orang di sebelah kananmu, kita biasa tapi menjadi luar biasa.
Kita ini orang biasa, orang Jawa, orang Sidoarjo, tapi kita bisa menjadi orang yang luar biasa. Amin. Saya buktikan dari nats ini, saudara bisa ditampilkan. Saudara perhatikan baik-baik. Memang kalau kita melihat kondisi kita, ya kita akan tetap seperti ini, biasa-biasa aja gitu ya. Bapak nggak usah ngompor-ngompori kita lah. Memang kita begini-begini sajanya ini gitu kan. Tapi saya ingin membawa kita kembali kepada peristiwa Pentakosta. Setidaknya ada 7 hal. Ada 7 hal yang terjadi dalam hidup sidang jemaat mula-mula itu. Yang tadi saudara sudah baca, saya langsung ringkas-ringkaskan saja. Yang pertama, mereka yang biasa menjadi luar biasa, dari 12 orang berubah, 120 berubah menjadi 3.000 jiwa. Itu nomor 1. Luar biasa enggak? Setiap saya bilang nomor 1 atau nomor 2 langsung bilang luar biasa gitu ya. Dari 120 orang jadi 3.000 jiwa. Kok biasa aja wajah kalian saya lihat. Gitu ya. Yang kedua, mereka itu suka berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Enggak biasa loh itu. Biasanya mereka itu egois-egois aja, ngumpul di rumah, makan sendiri-sendiri. Tapi sekarang setiap kebaktian mereka berkumpul beribadah, mereka memecahkan roti, mereka berdoa, persis kayak Healing Inside. Berarti kita nomor 2 ini sudah luar biasa ya. Amin ya. OTW ya. Ya kita sedang OTW. Ya, semua orang memang suka makan. Nomor 3, rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda ajaib. Luar biasa. Iya luar biasa itu. Banyak terjadi hal-hal yang ajaib. Itu luar biasa. Nomor 4, semua kepunyaan mereka, hartanya itu menjadi kepunyaan bersama. Luar biasa. Kecuali istri orang. Kecuali suami orang loh. Ada pengecualian ya. Tapi luar biasa waktu itu, saya juga wow kok bisa ya. Waktu itu mereka kepunyaannya itu kepunyaan bersama. Sampai nanti siapa itu? Suami istri yang berbohong itu siapa? Ananias dan Safira menjual ladangnya, menjual tanahnya. Semua banyak orang menjual tanahnya untuk apa? Bantu orang yang miskin. Supaya apa? Jangan cuma kita yang enak-enak. Ada jemaat yang miskin, kita bantu yuk. Wow, luar biasa. Yang kelima, mereka menjual harta miliknya, membagi-bagikannya kepada semua orang. Luar biasa. Luar biasa. Aduh, kalau nomor 5 ini dituntut sama saya, ayo Bapak jual mobil Bapak, bagi-bagi sama kita. Wah repot iki yo. Ya, luar biasa. Nomor 6, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing, bergilir, makan bersama-sama dengan gembira dan tulus. Luar biasa. Giliran Pak, giliran. Makan bersama-sama dengan sukacita, dengan riang. Padahal mereka sedang tertekan loh. Jadi ayat ini akan biasa-biasa saja ketika kita memikirkannya seperti di Sidoarjo. Tapi waktu itu tekanan yang luar biasa dari Imperium Roma, dari orang-orang Yahudi. Tapi mereka bisa bahagia, gembira, dan tulus hati, sukacita. Luar biasa. Dan yang terakhir yang luar biasa, mereka disukai semua orang. Luar biasa. Wow. Orang-orang Kristen pada zaman itu menjadi orang-orang yang disukai. Agak berbeda dengan sekarang, banyak orang Kristen Iya, kalian yang bilang kan, saya memulai. Tapi itu kenyataan. Nah dari 7 keadaan yang terjadi pada jemaat mula-mula, muncullah pertanyaan. Apa yang membuat mereka bisa begitu? Apa yang membuat mereka bisa berubah dari orang-orang yang biasa, orang-orang yang sederhana, menjadi orang-orang yang luar biasa? Tidak ada kata yang lain. Dari lagu pertama sampai lagu terakhir yang kita nyanyikan tadi, hanya karena pekerjaan dari Roh Kudus.
Pekerjaan dari Roh Kuduslah yang bisa merubah kita orang-orang yang biasa, kita orang-orang Sidoarjo, orang Sedati yang sederhana ini, tetapi kita bisa memberikan dampak yang luar biasa. Bagaimana maksud Pak Pendeta kok kita yang biasa-biasa ini bisa menjadi luar biasa? Ayat yang pertama, ayat 41 sampai ayat yang ke-42 dan seterusnya sudah kita baca tadi. Ternyata Roh Kudus membuat jemaat mula-mula itu tidak bisa dihentikan. Amin saudara. Orang-orang yang luar biasa itu dibuat oleh Roh Kudus tidak terhentikan. Tidak bisa di stop oleh apapun. Sehingga banyak terobosan-terobosan yang dikerjakan. Ini orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Inilah ciri khas dari orang-orang Pentakosta. Banyak terobosan-terobosan. Dari 12 menjadi 70. Dari 70 menjadi 120 orang di loteng Yerusalem. Dari 120 orang tiba-tiba dalam satu hari menjadi 3.000 orang. Tolong baca ayat yang ke-41, Kak Sony. Ayat yang ke-41, perhatikan saudara. Ini terobosan yang belum pernah terjadi. Bahkan sampai hari ini belum terjadi. Satu hari 3.000 jiwa. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, Ya. dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 3.000 jiwa. Saya beritahu kepada sidang jemaat bahwa pada waktu itu kita coba pergi ke sana. Kepada peristiwa itu. Pada saat itu sebenarnya orang-orang percaya itu mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa sebenarnya. Tidak bisa berbuat banyak. Karena apa? Karena mereka itu terisolir. Terisolir itu apa ya Mbah ya? Mereka itu dikekang, dikucil. Nah itu. Mereka itu terkucil. Kenapa terkucil? Karena mereka ini adalah aliran yang sangat bertentangan dengan aliran agama Yahudi. Satu. Yang kedua, mereka ini dianggap sebagai gerombolan yang berpotensi mengacaukan politik. Itu sebabnya Yesus ditangkap kemarin. Itu sebabnya Yesus disalibkan beberapa waktu yang lalu. Itu sebabnya Saulus ikut ingin menghancurkan gerombolan ini. Karena apa? Dianggap sebagai pengganggu politik, kenyamanan politik dari Imperium Romawi. Di seluruh dunia kekuasaan Romawi diwanti-wanti itu gubernur-gubernurnya. Kalau ada pergolakan politik sedikit pun kamu tak pecat, ganti. Maka mereka ini terkungkung, maka mereka ini dianggap sebagai gerombolan yang gila. Kalau kita membaca pasal yang kedua ayat 3, nah ini disebutkan gerombolan ini. Orang-orang yang mabuk, orang-orang yang miring, orang-orang yang gila. Ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Terus? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, terus? Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumumlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ya, langsung lompat. Apa katanya ayat yang ke-8 mungkin ya? Ayat yang ke-8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita Ayat sendiri? 9. Kita orang Partia, Media, Ayat 10. Frigia dan Pamfilia. Ayat yang ke-13. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Apa saudara? Mereka ini orang-orang yang mabuk. Mereka ini orang-orang yang gila. Mereka ini orang-orang yang harus dimusnahkan. Mereka ini adalah orang-orang yang harus dibinasakan. Pada waktu itu gereja mula-mula sebenarnya itu tinggal nunggu matinya saja. Karena apa? Pemimpinnya pun sudah naik ke surga. Yesus pun pemimpin mereka sudah tidak ada.
Dalam situasi politik mereka sangat lemah. Di bawahnya biasa-biasa. Tapi ajaib, tiba-tiba mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Tidak pernah kepikiran. Ini data yang saya ambil tahun 2015. Tidak pernah terpikir, bisa ditampilkan, bahwa gara-gara peristiwa hari Pentakosta, sekarang di seluruh dunia yang warna merah itu, kekristenan sudah mencapai 31,2%. Yang terbaru itu sudah mencapai 34 kalau nggak salah. Ini tahun 2015. Kekristenan itu berubah dan terus meningkat sekarang ini menjadi 2, sekian miliar di seluruh dunia. Waktu itu kekristenan 2,3 miliar dari 7,4 miliar manusia di dunia. Sangat-sangat luar biasa. Termasuk sekarang ini gara-gara hari Pentakosta yang pertama itu ada jemaat di Sedati ini. Amin saudara. Gara-gara itu. Sesuatu yang biasa, yang sepertinya harusnya mati dan harusnya tidak bisa berkembang, terjadi multiplikasi, terjadi perkembangan yang luar biasa. Sebenarnya para rasul pun tidak memikirkan itu. Tidak pernah mereka kepikiran, ya paling mereka mau ngumpul-ngumpul aja, tutup pintu di lautan Yerusalem, kunci pintu, ketakutan mereka. Ya paling kita pergerakan kita gini-gini sampai nunggu Yesus datang. Karena Yesus waktu dia naik ke surga dia berjanji, seperti aku naik aku akan datang lagi. Yang ada dalam pikiran mereka Yesus datang besok, oh Yesus datang nanti 10 hari lagi. Tidak pernah kepikiran kita akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tidak ada. Buktinya mereka tidak siap. Pasal 6 ayat yang kedua. Pasal 6, Kisah Rasul pasal 6 ayat 1-2. Mereka tidak siap. Mereka tidak tahu, mereka tidak pernah memikirkan menjadi luar biasa begitu. Tidak tahu. Pasal 6 ayat 1 dan 2 tolong. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, Ya. timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani Ya. terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Terus Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, ya. kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Ya. Mereka tidak siap. Kalau mereka sudah siap, mereka sudah bikin. Kalau mereka sudah tahu, ini Kristen, kekristenan kita ini bakal berkembang ini, meledak ini. Ya wes, departemen diakonia, departemen misi, departemen apa lagi? Apa ini? Yang baru lulus wisuda itu siapa? Departemen apa ini? Departemen utility, departemen keuangan. Tidak ada. Tidak kepikiran, yang ada dalam pikiran mereka, ya supaya kita aman, supaya kita tetap bisa menyembah Yesus, itu aja. Lalu muncullah pertanyaan yang besar itu, kejutan yang luar biasa, terobosan yang terjadi ini, apa yang membuatnya? Saya menemukan hanya satu saja yang membuatnya. Supaya kita tidak perlu berbangga diri, gereja tidak boleh menjadi pongah dan sombong. Yang membuatnya adalah Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Dunamos, dinamis, dinamit. Kuasa yang tidak bisa terhentikan. Inilah yang diterima oleh gereja mula-mula. Keadaan kita memang biasa-biasa saudara. Janji Allah, peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lalu masih berlaku sampai hari ini. Mungkin kamu adalah anak-anak dari keluarga yang biasa yang tadi itu. Entah apa ini maksudnya kan. Saya lihat wajahnya jemaat itu menerjemahkan, Bu Endang, apa tujuannya itu? Ya. Biasa-biasa. Tapi kalau engkau menerima Roh Kudus, kalau Roh Allah ada di dalam dirimu, kamu bisa menjadi anak-anak yang luar biasa. Amin. Roh Kudus yang membuat mereka. Apa Roh Kudus ini? Disebut memberikan kesanggupan atau kuasa atau dunamos atau kekuatan yang tidak bisa terhentikan.
Kesanggupan yang luar biasa itulah yang memberikan terobosan-terobosan. Yang membuka peluang-peluang itu bukan manusia kita bisa berdoa, kita bisa berencanakan. Tetapi sesungguhnya yang harus menghancurkan hambatan, yang harus membuka jalan dan membuat terobosan itu adalah Roh Kudusnya. Dan terobosan yang luar biasa terjadi di tengah cercaan, di tengah tantangan, di tengah-tengah Petrus bingung harus berbuat apa-apa. Petrus hanya bicara. Petrus hanya bicara. Artinya apa Pak Pendeta? Apa yang kamu punya aja. Coba Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-37. Petrus hanya bisa ngomong. Mau bikin bagaimana mengembangkan ini, bagaimana mau mengatasi persoalan, tidak bisa apa-apa. Ya dia tiba-tiba Roh Kudus memberikan kemampuan untuk berdiri, 12 rasul berdiri dan berbicara. Akhirnya hasilnya seperti ini, luar biasa saudara, terobosan firman. Ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, Apa hal itu? Khotbahnya Petrus. Kata-katanya Petrus, terus? hati mereka sangat terharu. Iya, Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, iya. apakah yang harus kami perbuat Puji saudara-saudara? Tuhan. Terus? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu Oh, dibaptis. hati saya bersuka cita saudara. Roh Kudus memberikan terobosan di dalam hati para rasul. Tetapi para rasul harus speak up, harus berbicara. Apa yang kamu bisa, apa yang kamu punya harus kamu pakai. Amin saudara. Kita di jemaat yang sederhana di Sedati ini, apa yang kita punya untuk membuat terobosan dalam nikah rumah tanggamu? Apa yang bisa engkau lakukan membuat terobosan di dalam usaha pekerjaanmu? Apa yang bisa kamu lakukan agar ada terobosan di dalam pelayanan ini? Speak up. Berbicaralah tentang firman Tuhan. Petrus itu penakut saudara. Petrus itu penakut. Ada seorang cewek wanita pelayan saja. Waktu Yesus sudah ditangkap, waktu ada tempat ngapi-ngapi, panas-panas gitu ya. Ada cewek ngomong, kamu kan temannya Yesus juga kan? Gendeng ini. Enggak ya. Bayangkan saudara. Lalu ditanya lagi, loh kamu kan temannya Yesus? Cok ngawur ya. Penakut. Petrus itu bukan orang yang hebat. Petrus itu bukan siapa-siapa. Dia nelayan. Tiba-tiba dia berdiri di tengah cercaan, di tengah tekanan yang luar biasa. Roh Kudus memberikan dia kekuatan. Tapi Petrus harus berbicara. Apa yang dibicarakan oleh Petrus? Ajaib. Dia berbicara, bertobatlah. Amin saudara. Ini penting. Terobosan yang bisa terjadi di dalam segala aspek hidup kita. Entah usaha, entah pernikahan, entah pelayanan. Jangan buang kata bertobat ini. Amin saudara. Bertobatlah, ini penting. Karena ada terobosan di dalam kalimat ini. Ada kuasa di dalam pertobatan ini. Bertobatlah. Terharu orang. Ajaib, tidak disangka-sangka. Kalau secara teori, habis dia ngomong bertobatlah, batu bata nempel di wajahnya. Itu teorinya, betul ya? Karena mereka dibenci, kelompok ini dibenci. Begitu dibilang, kamu bertobatlah. Wah, batu bata sudah itu yang logis. Tapi ajaib saudara. Ketika dia mengatakan bertobatlah, apa tadi mereka lalu mereka terharu. Jadi saya bersuka cita dan semakin teguh untuk mengambil posisi sebagai pendeta yang harus tekun dan berani dan tulus berbicara tentang pertobatan. Banyak orang terharu di luar sana ketika pendetanya pintar mengaduk-ngaduk suasana perasaan jemaat sambil mainkan musik, sambil dipencet. Mana suaranya?
Iya kan? Perasaan jemaat itu gampang teraduk-aduk. Betul ya jemaat ya? Jemaat. Oh jemaat. Iya. Ini kita, saya ingin beritahu kita. Kalau sudah dibuat, mana string? Saudara-saudara, kalau kau ingin berhasil dalam hidupmu, ayo datang kepada Tuhan. Minta apa yang kamu mau. Lalu terharu jemaat. Aku minta banyak Tuhan. Orang terharu karena musiknya. Orang terharu karena pendetanya ganteng. Orang terharu kalau apa? Kalau AC-nya sangat dingin. Ada Roh Kudus di sini. Enggak, AC itu. AC. ISIS katanya. Padahal bukan Roh Kudus. Saudara, kalau ingin ada terobosan dalam hidupmu, dengarkan firman yang seperti ini. Bertobatlah. Harus ada orang yang berbicara menyampaikan ini. Ayo bertobatlah. Hati saya semakin teguh saudara. Agar terobosan-terobosan bisa terjadi dalam pelayanan kita ini. Hati saya makin jelas dan clear teguh. Untuk mendorong anak-anak muda ini. Untuk speak up. Amin. Untuk bicara. Amin. Kok lansia yang jawab? Ayo anak-anak muda kita yang masih energik. Jangan menunggu Tuhan melakukan terobosan tapi kita diam di sini makan dan minum yang tadi. Kita harus berbicara. Amin. Berbicara tentang pertobatan. Gereja akan memiliki terobosan-terobosan ketika firman Allah yang disampaikan masih berbicara tentang pertobatan. Jangan sakit hati ya. Kemarin saya sukacita mendengar kesaksian dari Pak Yepta ya. Saya syukur berarti, berterima kasih saya. Karena apa? Istilahnya Pak Yepta apa kemarin itu? Walaupun kita di sini digergajinya. Firman Tuhan apa? Gembleng katanya, digembleng kita di sini. Oh ya kan? Untung enggak digergaji ya. Untung enggak ditempelengi firman. Oh, saya bersyukur sekali Tuhan, terima kasih. Saya punya predikat menyampaikan firman yang menggembleng. Kalau tiba-tiba ada jemaat yang berkata, puji Tuhan, saya disemangati Pak Pendeta kemarin firman Tuhan mengatakan supaya kita apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang sukses. Kita berikan 50 rupiah, kita dapat 150 ribu. Waduh, maka saya orang yang pertama akan menghadap Allah dengan hati yang penuh sedih dan penuh penyesalan. Harus berbicara. Terobosan itu tidak bisa dihentikan orang-orang pada waktu itu. Tidak bisa dihentikan oleh politik, oleh gerakan-gerakan agama Yahudi. Tidak bisa. Karena apa? Hidup mereka juga penuh dengan keajaiban. Kita sudah membaca tadi ada banyak keajaiban yang kesimpulannya membuat mereka menjadi orang-orang yang disukai orang banyak. Itu keajaiban saudara. Mengapa kira-kira orang-orang itu bisa disukai? Saya bertanya kepada saudara, apa yang membuat kita bisa menyukai orang lain? Satu, perilakunya berubah, ya toh? Ya mana kita sukai orang-orang yang misu-misu terus, yang pecel, pincu. Nggak suka kita dengar itu. Iya kan, betul ya? Apa yang membuat kita bisa menyukai orang? Karena kita melihat orang ini kok baik, orang ini kok berubah. Ya, Roh Kudus menghasilkan keajaiban di dalam hidup mereka. Tapi saya ingin memberitahu kepada saudara, keajaiban dan mujizat yang kita baca tadi, tidak ada satupun yang mengatakan mereka disukai banyak orang karena apa? Orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Ayo, saya tanya kepada saudara, apa yang membuat mereka disukai oleh banyak orang? Apakah karena mujizat-mujizat yang jasmani yang terjadi dalam hidup mereka? Sama sekali tidak.
Sama sekali tidak. Saya sudah memeriksa saudara. Ternyata orang sakit kusta disembuhkan. Ternyata orang lumpuh yang disembuhkan. Orang buta yang bisa melihat. Itu dahulu. Perhatikan. Pada waktu zaman dahulu, objek dari mujizat atau keajaiban itu adalah orang buta, orang lumpuh, orang kanker, serviks pendarahan, wanita pendarahan, kusta, dan masih banyak lagi. Tapi saya kasih tahu kepada saudara satu-satu. Orang kusta sudah jarang ditemui di dunia. Betul? Kenapa? Sudah ada obatnya. Di puskesmas sini gratis. Ada yang sakit kusta di sini, gak usah bayar. Malah dicari sekarang. Seluruh Indonesia ini mencari orang yang sakit kusta kalau masih ada. Untuk apa? Dibiayai secara gratis. Tidak perlu lagi keajaiban dan mujizat untuk sakit kusta. Yang kedua, orang yang buta. Perhatikan saudara, orang yang buta itu sekarang sudah ada namanya biotek. Sudah ada teknologinya membuat orang yang buta bisa melihat dengan teknologi. Hanya uang kita aja yang belum cukup belinya. Hanya uang kita saja yang belum cukup untuk membelinya. Tapi tidak perlu lagi mujizat dan keajaiban untuk itu. Orang yang sakit lumpuh sejak lahir. Lah, anak saya ini 2 kali minum apa? Polio, apa itu? Imunisasi, apa? Vaksin. Vaksin polio. Untuk apa? Supaya jangan ada lagi anak-anak yang lumpuh. Sudah ada semuanya. Saudara perhatikan baik-baik. Terobosan yang dikerjakan oleh Roh Kudus pada waktu itu sesungguhnya bukan orang yang buta melihat, orang yang lumpuh berjalan, orang yang sakit kanker sembuh. Serviks saudara, kemarin istri saya mengikuti seminar. Pembicaranya kebetulan warga Manurung. Memang banyak orang pintar Manurung itu. Kok kalian kok curiga? Kok bisa ada Manurung dokter? Kalian kok gitu sih? Banyak Manurung itu yang bagus, yang brengsek juga banyak. Ya perhatikan saudara ya. Di sana disebutkan bagi-bagi vaksin untuk kanker serviks itu gratis loh. Istri saya lihat, karena langsung saya hubungi si Manurung itu. Karena istri saya bilang, lu itu marga Manurung. Wah gak boleh dilepaskan ini. Iya kan, gak boleh dilepaskan. Ada orang bagus, dibuang-buang. Langsung saya hubungi malamnya. Bro, aku marga Manurung, perkenalkan Stephen Manurung. Langsung pasti dia cari itu kan, siapa orang ini. Saya tunggu kira-kira 5 menit, saya tahu dia sedang mencari siapa saya. Dia cari, bertobatlah. Pasti dilihat begitu diketikkan Stephen Manurung, pasti keluar khotbah-khotbah saya. Kalian cari nanti ya di Google ya. Kalau saudara cari belajar berkhotbah, itu YouTube saya nomor 1 di seluruh dunia. Udah mulai ini, udah mulai. Artinya apa saudara? Kanker serviks pun sudah bisa dicegah. Dengan apa? Dengan vaksin. Lalu apa yang menjadi pembeda? Apa yang membuat yang biasa menjadi luar biasa dalam hal ini Pak Stephen? Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ternyata mujizat dan keajaiban yang terbesar yang pernah terjadi pada waktu itu adalah apa saudara? Keubahan hidup. Katakan keubahan hidup, 2 ya. Keubahan hidup. Mujizat yang besar yang membuat orang-orang biasa menjadi luar biasa adalah ketika terjadi transformasi, ketika terjadi perubahan hidup. Petrus berkhotbah pasal 2 ayat 38. Bertobatlah. Apa artinya bertobat? Bertobat itu maksudnya kalau kamu tadinya menuju berjalan dalam relnya dosa, sekarang berbalik. Berbalik berapa? Anak-anak? 360 ya balik. Berbalik 180. Dulu kamu menuju dosa, hidup dalam dosa, bertobat, menuju salib Kristus, menuju salib Kristus. Inilah keajaiban yang tidak bisa ditiru.
Sudah banyak pendeta-pendeta oknum penipu itu yang sudah dikucilkan. Dan ada yang masuk penjara karena apa? Menipu. Membangkitkan orang, membuat tangan orang yang rusak menjadi lurus. Padahal semua kebohongan bisa ditiru. Bisa ditiru. Kamu sakit demam, sakit panas, bisa minum Molex Flu. Tapi bisa juga Panadol. Bisa juga apa? Bisa juga kunyit yang di rumahmu itu. Kunyit. Dulu orang sakit demam dibawa ke dukun, lalu dukun bikin kunyit dulu. Dikasih asap kemenyan gitu, minum ini. Kita lihat kunyit. Oh, tapi kunyit biasa. Mantranya itu yang lalu kita minum, sembuh. Sekarang bukan keajaiban lagi, saudara. Karena memang di dalam kunyit itu ada antibiotiknya. Jadi bukan mantra dukunnya. Keajaiban yang tidak bisa ditiru dan tidak bisa ditipu-tipu adalah keubahan hidup. Siapa orang-orang yang bertobat ini, saudara? Saya ingin kasih tahu kepada saudara. Bukan 120 orang. Siapa yang bertobat itu, yang berubah dalam sekejap itu? Mereka adalah orang-orang yang tadinya menghina, orang-orang yang saya katakan menjepit, orang-orang yang ingin menghancurkan kekristenan. Harus dibaca. Mari kita baca. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mengatakan mereka gila tadi. Pasal yang kedua ayat 13. Ini orang-orang mabuk. Ini orang-orang gila. Lalu Petrus berkhotbah, pak. Beri dirimu, bertobat dan dibaptis. Lalu mereka bertambah jadi 3.000 orang. Siapa mereka? Orang-orang ini. Pasal 2 ayat 41 tolong dibaca. Mereka ini adalah orang-orang yang pada ayat 13 tiba-tiba menjadi seperti ini. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Oh Tuhan, terima kasih untuk kebaikannya. Mereka-mereka inilah yang mengejek ayat 13. Orang-orang mabuk. Kamu orang-orang gila. Begitu turun Roh Kudus menjamah hati mereka. Firman pertobatan disampaikan, Roh Kudus menjamah hati mereka. Terjadi perubahan yang tadi saya sudah sebutkan. Mereka disukai banyak orang. Mereka yang punya harta membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka dan seterusnya. Wah, berubah. Orang-orang yang egois menjadi orang-orang yang murah hati. Orang-orang yang keras menjadi orang-orang yang lembut hatinya. Mereka inilah yang membenci kekristenan. Tetapi ketika mereka dijamah oleh Tuhan, mereka berubah. Kalau saudara ingin mencari keajaiban yang terbesar, jangan cari-cari KKR. Orang yang sakit COVID bisa sembuh, tidak usah. Sekarang minum Molex Flu pun COVID sudah ngacir. Loh benar toh? Karena kita udah divaksin, demam, batuk. Nah, Kak Sony udah kasih tanda-tandanya ke kita kan? Flu, batuk, mual-mual, diare. Istirahat aja di rumah sekarang ini. Istirahat di rumah, ya toh. Jangan masuk-masuk dulu ke bawah mobil, bengkel-bengkel gitu. Ya. Jangan dulu ngepel-ngepel. Tidur istirahat sambil minum vitamin, sembuh sendiri. Keajaiban yang diharapkan oleh Tuhan ternyata yang membuat orang-orang yang biasa menjadi luar biasa adalah apa, saudara? Keubahan hidupmu. Petrus yang tadinya adalah Simon sekarang berubah jadi Petrus, Petra, batu karang. Engkaulah batu karang itu baru luar biasa. Yakub yang berubah menjadi Israel, itulah luar biasa. Dari pahlawan menjadi tentara Allah, itu ajaib. Ketika Saulus menjadi Paulus, itulah yang ajaib. Ketika pelacur Rahab menjadi wanita yang baik-baik, ketika Maria yang asusila menjadi pelayan-pelayan untuk pelayanan Yesus Kristus, itulah yang ajaib dan luar biasa. Kalau engkau dan saya ingin terobosan terjadi dalam hidup kita,
Temukan dirimu harus bertobat. Temukan dalam dirimu apa yang harus diperbaiki. Jangan sibuk ingin memperbaiki orang, saudara. Kamu itu masih kurang waras, kamu gila, kamu gak beres, berubah hidupmu. Jangan. Kita ubah sekarang. Tuhan, Roh Kudus-Mu ada di dalam hidupku. Rubahlah aku, Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang terikat dengan dosa-dosa yang tidak bisa dilepaskan, engkau kebingungan, anak-anak muda pornografi, suka berbohong, orang-orang yang terikat pada hidup yang lama tidak bisa berubah, mencuri menjadi kesenangannya. Senang kalau orang lain kehilangan. Ada orang yang begitu. Dia tidak butuh tapi dia curi. Ketika orang sudah bingung dia puas, haleluya pula. Terima kasih Tuhan. Dia sudah bingung, rasakan pembalasanku. Ada orang yang bertahun-tahun menyimpan sakit hati kepada orang-orang yang dikasihinya. Hari ini harus terjadi keajaiban dalam hidupmu, amin. Hari ini harus terjadi perubahan. Roh Kudus, momen kepenuhan Roh Kudus pada hari ini jangan disia-siakan, jangan dibuang-buang begitu saja. Kita tidak mampu, tapi ada dunamos, ada kuasa dari Roh Kudus yang sanggup merubah kehidupan kita. Orang-orang yang terikat dengan perzinahan, mungkin tidak dengan orang lain, tapi dengan dirimu sendiri. Banyak orang berzina dengan dirinya sendiri. Banyak orang ingin memuaskan dirinya dengan dirinya sendiri. Kalau engkau ingin terobosan dalam hidupmu, kamu harus berubah. Amin saudara, harus berubah. Jangan-jangan yang membuat engkau tidak bisa maju, jangan-jangan yang membuat engkau mandek terus dari tahun ke tahun. Bukan karena keadaan yang susah, gaji tidak ada, bukan. Ternyata jangan-jangan dosamu. Bukankah firman Allah mengatakan, telingaku bukan kurang tajam untuk mendengar. Tanganku bukan kurang panjang untuk menolong engkau. Yang menjadi penghalang aku datang menolongmu adalah apa? Dosa-dosamu. Saya ulangi, ternyata keinginanmu untuk maju, kerinduanmu untuk mendapatkan terobosan, bukan karena keadaan yang sulit ekonominya, bukan karena lingkungan yang menyulitkan. Kamu sendiri membuat dirimu sulit. Lepaskan segala beban dosa, lepaskan segala ikatan-ikatan dosa. Itu yang membuat kita bisa terlepas. Itu yang membuat kita, kamu akan melihat ternyata begitu banyak peluang-peluang dan terobosan yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Amin saudara. Pemain musik bisa tampil ke depan. Gereja mula-mula, mujizat yang tidak bisa ditiru dan tidak tergantikan adalah keubahan hidup kita. Papa mama akan sangat senang ketika melihat, lu anakku berubah. Apa yang membuat anakku berubah? iPhone, iMax Pro 4? Enggak. Apa yang bisa merubah? Tiba-tiba kok suamiku ini jadi bagus, istriku ini kok jadi baik. Tiba-tiba pendeta kaget, jemaat ini kok jadi baik-baik dan setia-setia. Ternyata simple dan mudah tapi jarang kita lakukan. Bertobat, tinggalkan segala dosa masa lalu. Kalau kamu tidak mampu melepaskannya, oma-oma yang di lantai 1, simpan-simpan terus sakit hati. Simpan-simpan terus dendamnya. Minta didoakan pendeta, enggak bisa-bisa juga, yang enggak bisa. Yang bisa melakukannya itu kamu. Yang bisa mengerjakannya itu kamu dan Roh Kudus-Mu. Hanya kamu dan Roh Kudus yang bisa melakukan. Kita nyanyikan. Roh Kudus manis dan lembut, bekerjalah Roh Kudus. Engkau hadir di sini pribadi yang menawan dan suci. Roh Kudus hadir di sini. Oh, terima kasih Tuhan.
dalam hidup. sejati dan suci. Berubahlah oleh karena kuasa Tuhan. Ada banyak peluang Tuhan bukakan bagi engkau jika engkau bertobat. Berjalan dalam kuasa-Mu, Bekerjalah, bekerjalah. Haleluya. Ya Roh Kudus, bertahtalah. Haleluya. Lebih lagi urapan-Mu. Roh Kuduslah juga yang memampukan gereja mula-mula mampu bertahan dalam kesulitan. Ada Yesus, ada Dunamos, Roh yang Kudus memampukan kita melewati. Bekerjalah, Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah. Lebih lagi amin, amin. urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kita turun. Kau terutama di hidupku. Mari jemaat Tuhan, nyanyikan dari awal lagu ini. Berdoa kepada Tuhan agar ada yang dikerjakan Tuhan dalam hidupmu hari ini. Oh, kami datang Tuhan. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu. Amin. Berjalan dalam kehendak-Mu. Oh, Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut. Engkau lembut, Engkau ajar. Tolong yang sejati dan suci. Amin, amin. Ku rindu mendekat Katakan jemaat, ku rindu Roh Kudus-Mu Tuhan. hati-Mu. Penuhi aku dengan Roh-Mu Berjalan Tuhan. dalam kuasa. Mampukan aku Tuhan. Bekerjalah, ya Roh Kudus, Mari Roh Kudus bekerja. bertahtalah. Jamah dari anak-anak kecil sampai kami yang dewasa. Urapan-Mu, Amin. lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama, Kau terutama. bekerjalah. Mari berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Berjalan, Barangkali ada sidang jemaat yang mau didoakan Bapak Gembala. Di depan sini saya sediakan tempat, berlututlah. Mari berlutut. Jika ada engkau yang meminta, engkau dipenuhi Roh Kudus. Engkau yang merasa tidak mampu lepas dari segala dosa-dosa masalah. Mari maju ke depan. Anak kecil juga boleh, anak kecil juga boleh maju. Kaulah yang ku perlu. Bekerjalah Roh Kudus. Kau terutama. Haleluya. Bekerjalah. Mari berlutut bersama. Bekerjalah, Bapak Penatua bisa turun ke lantai 1 mendoakan sidang jemaat. Mari dengan istri saya. Tuhan, Engkau baik bagi kami. urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah.
Kaulah yang ku perlu. Yang sudah didoakan bisa kembali ke tempat. Kau Oh terima kasih Tuhan. temani Bekerjalah Roh Kudus. bekerjalah. Amin, amin. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Para pelayan-pelayan Tuhan juga Tuhan. Para pelayan-pelayan Tuhan, angkat tanganmu. Engkau yang tidak bisa meninggalkan pelayanan berlutut, angkat tanganmu sekarang. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhkan pelayan-pelayanmu dengan roh-Mu. Kuasai mereka, liputi mereka dengan kuasa-Mu, agar mereka melayani Tuhan dengan penuh kasih dan penuh iman kepada Engkau. Engkau menolong kami semua pelayan-pelayan Tuhan, semua pengasuh dan semua pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini. Kami semua bergantung kepada kuasa dan kekuatan roh-Mu dan juga sidang jemaat-Mu yang ada di tempat mereka masing-masing. Kami angkat tangan kami, penuhkan kami dengan roh-Mu. Tanda kepenuhan Roh Kudus yang tidak bisa ditiru dan ditipu. Kami berubah, ada keubahan hidup mulai hari ini sampai Maranatha Engkau datang kembali. Dalam nama Yesus kami telah bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk jemaat. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Biarlah sukacita yang dari Roh Kudus selalu menyertai hidup kita. Amin ya. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan memberikan persembahan, mengumpulkan persembahan. Kita akan pujian. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah. Untuk kita, silakan slide. Hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore, tidak ada rekaman. Jadi tetap kami himbau, ayo sidang jemaat Tuhan, datanglah berdoa. Anak-anak juga ikut berdoa ya. Kenapa harus berdoa? Karena firman Tuhan bilang begitu, berdoalah senantiasa. Dan kita memfasilitasi di gereja kita ada ibadah doa bersama. Nanti juga kita akan mengadakan renungan firman, sambungan dari hari Minggu ini ya. Jadi tetap kami mau ayo datang berdoa. Cuma sebentar kok. 1 jam semuanya udah selesai. Itu hari Selasa jam 6 sore.
Kemudian ada ibadah Youth hari Sabtu jam 6 sore juga. Dan ada ibadah umum, ada ibadah hari Minggu, ibadah umum di tempat ini. Dan itu adalah minggu pertama. Kita akan ada perjamuan suci di situ. Dan dilanjutkan dengan sekolah minggu jam 10 pagi. Setelah ibadah ini akan ada ramah tamah, ucapan syukur kita karena pencurahan Roh Kudus. Setelah ini kita akan beranjak ke ruang sebelah. Kita akan ada di sana makan minum ala kadarnya, ya. Kita bersukacita di sana, ya. Kemudian kami akan mengumumkan bagi kita yang berulang tahun bulan Mei. Ada Oma Tuti, ada Oma Jen, ada ada Murni, ya. Mari bingkisannya yang di bawah ada yang bisa memberikan kepada Oma langsung. Kalau bisa ditampilkan di bawah juga. Silakan. Ya. Saudara Erpri maju, kok dikasih di situ? Yang di bawah bisa disorot juga enggak? Enggak bisa. Oh, enggak bisa ya. Tapi ada yang menyerahkan di bawah ya. Kak Gun ya? Ya. Kak Gun yang menyerahkan di bawah untuk oma-oma supaya kita ada sedikit trouble dengan kamera bawah ya. Jadi tidak bisa diinikan. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Tuhan berkati ya. Itu ada yang terlewatkankah bulan Mei? Enggak ya? Oke. Nanti Bapak Ibu Saudara mungkin mau cek apakah tanggal lahirku sudah ada di data Jemaat, tolong menghubungi Saudara Sony atau Saudara Gunadi supaya dicek lagi data gereja kita ya. Itu saja pengumuman untuk kita. Nanti jangan lupa habis dari ibadah ini jangan pulang dulu. Kita bergeser ke ruang sebelah, kita akan ada makan minum di sana sebentar ya. Mari saya undang kita untuk berdiri semua, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kusembah Kau Yesus, kusembah Kau dengan segenap hati. Kami rindu menyembah Tuhan. Segenap hatiku dan bisa merayakan hari Pentakosta pada tahun ini dengan sungguh diberkati Tuhan. Tolong kami untuk menjadi orang-orang yang luar biasa dalam iman, dalam pengikutan kami kepada Tuhan di hari-hari berikutnya. Minggu terakhir pada bulan ini kami harus bersyukur Tuhan telah menyertai dan memberkati, banyak menolong kami. Kami percaya pada bulan ke depan, bulan Juni pun Engkau tetap menolong kami. Terima kasih untuk kelulusan Hendy, kelulusan Nelson, kelulusan anak Jevani, kenaikan kelas anak-anak kami, dan persiapan anak kami masuki kuliah dan yang sedang studi akhir. Seluruh sidang jemaat Tuhan, pria wanita dalam nikahnya, dalam usaha pekerjaan, mencari pekerjaan,
anak-anak kami yang membutuhkan jodohnya, perencanaan masa depan, dan hingga lanjut usia kami. Ada yang sakit, ada yang memiliki pergumulan. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami bawa hidup kami. Kami percaya ada terobosan-terobosan di bulan mendatang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, jika kami mau bersyukur lewat hari Pentakosta ini dengan makan minum yang sudah disiapkan oleh sidang jemaat-Mu sendiri. Kami berdoa, biarlah ini membangkitkan sukacita yang baru, kekuatan bagi kami untuk mengerjakan pekerjaan kami. Berkatilah makan minum yang sudah disediakan. Sucikan, kuduskan menjadi kesehatan bagi tubuh kami melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan berpisah sebentar. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu bagi kami, juga berkat-Mu menyertai kami. Arahkanlah hatimu jemaat, terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, Dialah yang menyertai, memberkati engkau sekalian. Hari ini lagi, besok, bulan depan, Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, Hari Minggu